Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Transakti Automotive Channel. Di video kali ini saya akan berbagi trik untuk memikat pelanggan di bengkel teman-teman. Oke, di sini ada kartu nama saya. Ya, pastinya di sini teman-teman sudah bertanya, ini trik memikat pelanggan bengkel, dan bisnis saya juga bengkel. Tapi kenapa di kartu nama ini tidak tertera ataupun tidak terfokuskan ke nama bengkel saya, melainkan yang tertera di sini yaitu Trans Armada Travel dan Pengiriman Barang ya. Nah, untuk kartu nama ini kita abaikan dulu, dan pastinya saya memiliki alasan tertentu mengapa saya desain kartu nama yang seperti ini. Untuk alasannya nanti akan saya jelaskan di tengah-tengah video ini. Kali ini kita fokus saja dengan trik memikat pelanggan bengkel. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe channel saya lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Untuk teman-teman semua, jangan di skip video ini, silahkan dipahami satu persatu trik-trik dari saya, karena di video ini hanya ada 5 trik yang akan saya ulas. Maka dari itu silahkan dipahami satu persatu dengan detail agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita bahas trik-trik demi triknya. Nah, untuk yang pertama, mohon maaf, sebelum kita pahami triknya, tentunya yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa. Oke, biasakan berdoa sebelum memulai usaha teman-teman. Nah, setelah berdoa, kemudian kita lanjut ke trik yang pertama. Nah, trik yang pertama, mungkin teman-teman berpikir yang pertama ini triknya teman-teman harus menguasai skill ya. Oke, kuasai skill di bidang perbengkelan ya, di bidang otomotif. Mungkin teman-teman berpikir trik yang pertama adalah menguasai skill. Enggak ya, saya tidak akan memberikan trik ataupun membahas tentang skill, karena saya yakin di sini teman-teman semua jika sudah berani terjun ataupun sudah berani membuka bengkel sendiri, pastinya teman-teman sudah menguasai skill perbaikan ataupun servis kendaraan sepeda motor. Jadi untuk skill di sini tidak akan saya bahas. Oke, teman-teman. Nah, lalu apa yang akan saya bahas di sini? Nah, untuk trik yang pertama adalah peralatan kerja yang lengkap. Nah, ini adalah salah satu trik untuk memikat pelanggan. Kenapa demikian? Ketika kita melakukan pekerjaan dengan peralatan-peralatan yang lengkap, itu sudah pasti bisa memikat
hati konsumen untuk kembali ke bengkel kita lagi. Misal dalam melakukan perbaikan mengganti rantai api, di situ kita pasti akan membuka magnet. Nah, dalam membuka magnet itu kita pasti memerlukan peralatan yang dinamakan tracker. Apabila kita tidak memiliki alat yang namanya tracker, pasti kita akan mengalami kendala dalam membuka magnet. Memang benar, magnet bisa dibuka tanpa menggunakan tracker, akan tetapi dilihat konsumen itu kerja kita jadi terlihat kasar. Nah, pastinya si konsumen itu akan merasa jera apabila konsumen melihat kinerja kita yang terlihat kasar. Nah, kemudian alasan yang kedua, mengapa kita harus menyiapkan peralatan kerja lengkap, itu akan memudahkan kita dalam mengatasi masalah yang ada di kendaraan yang sedang kita tangani. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Nah, adapun peralatan-peralatan kerja yang wajib kita siapkan untuk mempermudah pekerjaan kita, itu sudah saya buatkan di video saya sebelumnya. Silahkan ditonton juga video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul peralatan wajib untuk bengkel pemula. Nah, di situ sudah sangat lengkap sekali rekomendasi peralatan-peralatan kerja yang wajib kita sediakan. Nah, oke. Kemudian kita langsung masuk ke trik yang kedua, teman-teman. Nah, untuk trik yang kedua ini, di sini kita harus kreatif, teman-teman. Nah, harus kreatif ya. Nah, kreatif ini dalam arti ya, saya maksudkan setiap hari itu terlihat melakukan pekerjaan ataupun terlihat ada aktivitas di bengkel kita. Ya. Setiap hari harus terlihat ada pekerjaan. Walaupun tidak ada konsumen yang masuk, tiap hari kita harus ada pekerjaan. Misal dengan mengotak-atik motor kita sendiri, biarpun sedikit, entah itu melepas ban atau apapun, itu boleh kita lakukan. Tujuannya untuk memancing konsumen. Itulah sebabnya di video sebelumnya saya merekomendasikan bisnis tambahan untuk diterapkan di bengkel kita. Dan salah satu bisnis tambahannya itu adalah jual beli motor second. Ya, jual beli motor second. Mengapa untuk jual beli motor second ini saya masukkan ke dalam bisnis tambahan yang diterapkan di bengkel motor? Karena ini untuk mengatasi apabila bengkel kita sedang sepi, teman-teman. Misal di bengkel kita sedang tidak ada konsumen sama sekali, maka kita bisa mengerjakan unit yang nantinya akan kita jual belikan. Karena motor yang kita jual belikan itu tidak mungkin kita beli kondisinya fit 100% lalu langsung bisa kita jual ya. Saran saya jangan seperti itu, teman-teman. Saran saya belilah unit yang masih layak pakai, akan tetapi ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Karena hal itu juga bermanfaat apabila bengkel kita sedang sepi, tidak ada konsumen. Nah, kita bisa mengerjakan unit yang akan kita jual belikan ini. Apabila kita mengerjakan unit yang akan kita jual belikan,
Selain kita memancing konsumen, teman-teman, di sini kita juga tidak kerja sia-sia. Di sini kita bisa dapatkan pemasukan ataupun penghasilan dari keuntungan unit yang akan kita jual belikan. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, langsung saja kita masuk trik yang ketiga, teman-teman. Nah, untuk trik yang ketiga ini, teman-teman, triknya ini sangat simpel, teman-teman. Apa itu triknya? Triknya itu adalah kita lakukan pendekatan dengan ormas sekitar, teman-teman. Nah, ya. Lakukan pendekatan dengan ormas sekitar. Atau mungkin teman-teman juga bisa ikut bergabung dengan ormas-ormas yang ada di sekitar tempat teman-teman bekerja. Misal di sekitar teman-teman ini ada ataupun organisasi yang bergerak di bidang pencak silat misalnya, kemudian di bidang keagamaan ataupun di bidang-bidang lainnya. Nah, teman-teman bisa lakukan pendekatan ke ormas-ormas tersebut, atau bisa ikut bergabung ke dalam ormas-ormas tersebut, teman-teman. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya tentu saja agar kita lebih banyak teman-teman, kemudian lebih banyak kenalan, lebih banyak yang mengenal kita, teman-teman. Karena di organisasi masyarakat ini pastinya di situ sangat banyak anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut, teman-teman. Nah, dengan banyaknya organisasi tersebut, teman-teman bisa memanfaatkan keadaan ini, teman-teman. Misal teman-teman bisa bergabung ke organisasi pencak silat misalkan. Ya, pencak silat. Nah, teman-teman di sini selain menambah teman yang banyak, menambah komunikasi yang banyak, teman-teman bisa dikenal orang lebih banyak, teman. Itu manfaat lainnya, teman-teman juga bisa menambah skill teman-teman sendiri. Misal mengolah diri teman-teman, teman-teman. Misal memanfaatkan ormas tersebut agar teman-teman bisa aktif olahraga, ya, karena di pencak itu ada yang namanya olahraga juga tentunya kan, menambah sehat dan yang lain-lain. Nah, kemudian dari sini teman-teman bisa dikenal orang lebih banyak lagi, usaha teman-teman juga bisa dikenal orang lebih banyak. Nah, dengan begitu akan lebih mudah lagi memikat konsumen ataupun memikat calon-calon pelanggan untuk masuk ke bengkel teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf apabila dari kata-kata tadi ada yang salah, ya. Dan juga ini tulisannya kurang jelas, ya, karena spidolnya sudah habis ini, teman. Tapi kita tetap fokus saja ke topik-topiknya. Nah, kemudian yang keempat ini sangat simpel, teman-teman. Yang keempat ini kita cukup memberikan pelayanan yang lebih, ya. Berikan yang lebih, teman-teman. Maksudnya yang lebih ini bukan
beli satu dapat dua ataupun beli dua gratis satu, itu bukan ya teman-teman. Maksudnya pelayanan yang lebih ini, contoh ada konsumen yang masuk ke bengkel teman-teman ini mengganti oli. Nah, di situ teman-teman bisa memberikan pelayanan yang lebih dari bengkel-bengkel lain, yaitu misal kita berikan bonus tarikan rantai. Nah ya, tarikan rantai teman-teman, plus oli rantainya ya. Nah, di sini untuk jasa yang ini saya sarankan tidak usah dihitung teman-teman. Saya sarankan gratis saja. Cukup yang dihitung itu cukup olinya saja ya. Nah, dengan begitu pastinya konsumen yang masuk ke bengkel kita ini akan terpikat untuk kembali lagi ke bengkel kita teman-teman. Dan juga konsumen tersebut pasti akan bercerita ke teman-temannya yang lain agar merekomendasikan teman-temannya masuk ke bengkel kita teman-teman. Ataupun dengan bonus-bonus yang lainnya ya. Contoh seperti saat kita melakukan penggantian kampas cakram depan. Nah, saat melakukan kampas cakram depan ini saya sarankan tidak hanya diganti, akan tetapi kita lakukan pelayanan yang lebih. Nah, pelayanan yang lebih itu saya sarankan misalkan kita ganti kampasnya plus kita bersihkan semaksimal mungkin teman-teman. Karena pastinya teman-teman juga mengalami misalkan mengganti kampas rem depan itu di pistonnya itu sangat kotor ya. Di kali mungkin di tempat teman-teman sebutan ataupun namanya berbeda, akan tetapi di tempat saya itu yang ini. Nah, yang di bagian sini itu namanya adalah pistonnya ya. Ini saya sarankan langsung dibersihkan teman-teman ya, langsung dibersihkan bersih semaksimal mungkin. Dengan begitu pasti akan konsumen juga teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, maaf ini saya ganti dulu halamannya, lembarannya. Kemudian yang terakhir, kita wajib dengan rutin. Nah, iklan. Nah, kita wajib mengiklankan bengkel kita di sosial media, di WhatsApp, Facebook, grup WhatsApp, grup Facebook, dan sosial media yang lainnya seperti IG ataupun sosial media yang teman-teman miliki. Nah, lalu cara mengiklankannya seperti apa? Iklan yang baik itu seperti apa? Nah, untuk iklan yang baik itu nanti akan saya contohkan di akhir video ini ya teman-teman. Akan tetapi sebelum kita masuk ke topik iklannya, saya akan menjelaskan nih tentang kartu nama ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ataupun sudah saya bincangkan di awal, mengapa di kartu nama ini yang tertulis tema utamanya ini bukan Transakti Motor, malahan di sini tertulis Trans Armada ya, travel dan pengiriman barang ya. Sedangkan untuk tulisan Transaktinya ini malahan saya terapkan sangat kecil ya teman-teman. Ini ada alasan tersendiri. Oke, langsung saja saya jelaskan alasan mengapa saya desain seperti ini teman-teman. Nah,
Alasannya adalah tujuannya untuk mengiklankan, ya, untuk mengiklankan bisnis tambahan untuk mengiklankan bisnis tambahan kita, teman-teman. Kenapa demikian? Pada saat orang meminta kartu nama kita, teman-teman, ataupun meminta nomor WA kita, meminta kontak kita, pasti yang pertama kali dilihat itu tulisan nih, yang paling gede nih, teman-teman. Ya, tulisan yang paling gede. Bisnis tambahan kita ini sebaiknya kita taruh di paling atas agar menjadi icon yang pertama kali dibaca oleh orang-orang yang meminta nomor kontak kita, teman-teman. Kenapa demikian? Ya, tujuannya itu tadi, untuk mengiklankan bisnis tambahan kita. Sedangkan untuk bengkel kita sendiri itu tidak perlu diletakkan di icon yang paling atas, ya. Karena untuk bengkel kita ini, tanpa dituliskan nama bengkel kita pun, orang-orang yang meminta kartu nama kita ini sudah tahu kalau nama ini milik kita dan usaha kita itu adalah bengkel motor, teman-teman. Tapi apabila bisnis tambahan ini kita sematkan di bagian yang paling kecil, ini resikonya itu tidak akan dibaca oleh orang-orang yang meminta kartu nama kita, teman-teman. Misalkan kita desain, kita balik ya, di sini paling gedenya tuh transaksi motor, ya, motor. Nah, kemudian WA ya, 0813 51 81 91 38. Nah, kemudian yang di sini yang bisnis yang kecil-kecilnya, ya, bisnis tambahannya, misalkan travel, jual beli motor, dan lain-lain. Nah, oke. Setelah seperti ini, teman-teman, saat orang itu meminta identitas kita ataupun kartu nama kita ini, mereka akan terfokus ke tulisan yang gede ini, teman-teman. Nah, tulisan yang gede ini pasti fokusnya ke situ. Jadi bisnis tambahan kita ini tidak terfokuskan di kartu nama kita ataupun tidak terfokuskan di iklan kita ini, teman-teman. Nah, sedangkan apabila dibalik, nah, ini kan saya balikkan. Ini manfaatnya sendiri sangat besar nih, teman-teman. Orang yang meminta kartu nama kita ini akan tahu, ternyata bukan cuman bengkel aja ya, ternyata juga ada travelnya, ataupun di sini jual beli motor second. Jadi begitu orang minta kartu nama nih, saya kasih, langsung dibaca jual beli motor second. Ternyata jual beli motor second juga kau nih, bro. Nah, kan gitu, teman-teman. Nah, lalu di kartu nama ini nomor teleponnya saya buat kecil saja, ya. Kemudian bisnis utama saya yaitu bengkel motornya ini juga saya buat kecil. Kenapa? Karena untuk nomor telepon ini biarpun dibuat kecil pasti dicari-cari, teman-teman. Ya, begitu dikasih kartu nama, saat dibaca pasti dicari, ini nomor teleponnya di mana ini? Nah, dicari-cari, oh ini nomor teleponnya. Nah, oke, teman-teman, sampai di sini paham? Oke, semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke iklan tadi, yang icon yang kelima. Nah, untuk iklannya sendiri saya sarankan buatlah iklan ataupun video, ya, saat bengkel kita sedang ramai,
ataupun sedang ada konsumen yang masuk, ya. Minimal ada konsumen, ya. Nah, oke. Mengapa demikian, teman-teman? Pilihan membuat video untuk diiklankan saat bengkel kita ini sedang ramai, itu pengaruhnya sangat besar menurut saya. Karena misalkan kita buat video untuk WA Story. Nah, kemudian dilihat beberapa orang. Saat dilihat bengkel kita itu saat divideokan terlihat ramai. Wah, ada beberapa konsumen yang hadir di situ. Ada beberapa pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Tentu di situ akan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang melihat story, teman-teman. Bagi orang-orang yang melihat video kita. Tentu sangat berbeda sekali apabila kita membuat story, misalkan bengkel kita dalam keadaan sepi. Nah, kemudian dalam keadaan sepi ini kita buat video, lalu diuploadlah ke sosial media kita dengan tema misalkan 2 hari sepi, ya kan? Nah, 2 hari sepi dengan ikonik lagi di sini, tambah lagi sedih, ya. Oke. Ini untuk iklan seperti ini menurut saya jangan dilakukan, teman-teman. Karena iklan yang seperti ini tidak efektif untuk memikat ataupun untuk memberikan daya tarik bagi orang-orang yang melihat iklan kita. Nah, di akhir video ini nanti akan saya upload, saya tambahkan ciri-ciri iklan yang tepat, teman-teman. Ya. Oke. Kerjaan hari ini bosku, silahkan yang mau servis boleh merapat. Ini tanggal berapa nih, Bang? Tanggal 4 lupa deh. Tanggal 4 kali mah? 5. Tanggal 5 kan? Monggo yang mau servis boleh merapat, langsung saja merapat ke TKP. Ayo. Modifikasi juga boleh, servis, ganti part, siap eksekusi. Itu tadi ciri-ciri ataupun cara membuat video untuk diiklankan yang tepat, ya. Lagi ramai, ada pekerjaan, kita buatkan video lalu kita iklankan. Ataupun misalkan nggak ramai, bisa kita buat video saat kita mengerjakan unit yang akan kita jual belikan tadi, teman-teman. Unit yang akan kita jual belikan tadi itu, nah itu bisa kita storykan, kita WA, kan? Kita misalkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, mohon maaf untuk pencahayaannya agak kurang karena saya membuat video ini malam hari. Ya. Di sini saya sedang melakukan modifikasi motor RX King. Nah, kemungkinan setelah jadi motor RX King ini akan saya jual, ya. Silahkan bagi yang minat boleh langsung japri ke nomor WA saya. Untuk kondisi mesin sangat agresif, masih sangat layak pakai. Nah, ini untuk yang RX King. Nah, kemudian di sini juga saya sedang melakukan modifikasi motor Ninja. Di sini motor Ninja saya modifikasi menjadi
drill. Nah, ini sudah 85%. Hanya saja tinggal merapikan bagian-bagian pengabelannya. Untuk yang lain-lain seperti cat, ini juga sudah rapi. Hanya saja tinggal finishingnya. Untuk teman-teman semua yang berminat untuk melakukan modifikasi, boleh langsung merapat ke bengkel saya. Nah, itu barusan adalah contoh membuat video apabila bengkel kita sedang sepi pelanggan ya. Jadi jangan sampai saat sepi kita videokan nggak ada motornya, hanya terlihat foto bengkel kita ataupun video bengkel kita lalu kita share di media sosial. Itu tidak akan menambah daya tarik. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Nah, jika bisa dipahami, terima kasih sudah menonton video saya. Mungkin video saya hanya sampai di sini saja ataupun cukup sekian. Nantikan video-video saya selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan hasil video yang kurang baik. Karena saya mengambil video ini di malam hari dan mohon maaf juga apabila durasinya terlalu panjang ya. Untuk teman-teman yang sudah skip video saya, itu saya harap bisa ditonton dari awal lagi agar tidak gagal paham. Ya. Karena percuma saja hanya ditonton di akhir tetapi ilmu-ilmu ataupun teknik-teknik dasarnya tidak dipelajari juga. Jadi untuk teman-teman yang udah terlanjur skip, silahkan ditonton dari awal lagi satu persatu karena di sini hanya ada 5 teknik untuk memikat konsumen di bengkel kita. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga bagikan video saya ke teman-teman semua agar teman-teman kalian juga bisa memahami teknik-teknik yang sudah saya buat. Terus ikuti channel saya, tonton juga video-video saya sebelumnya, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.